Rasul memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Rasul setelah menceritakan tentang rumah tangga dalam Al-Quran dengan dalam fikih yang disebut dengan rumul munakahat, Rasul memberikan contoh bagaimana tata cara menjadi bapak yang baik, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana untuk rumah tangga yang baik. Begitu juga dalam masalah bermuamalah, bisnis, berniaga, dan juga dalam rangka pemerintahan. Karena kalau seseorang hanya dididik dengan tekstual, kudu kitu, kudu kieu, kudu kitu, kudu kieu, tanpa ada contoh untuk menjadikan suri tauladan dalam hidupnya, sulit anak untuk menjadikan apa yang diceritakan dilakukan oleh anak. Al-Quran menyatakan Yasin, hei Muhammad, kontekstual. Wal Quranil Hakim, Quran tekstual. Contoh Pak, kahoyong anu teu aya contohan, murang kali SMA rambutna tos gondrong, sumping ke tukang salon, bang saya mau potong rambut. Salon bertanya, tukang salon, dek mau gambar yang mana, mau bentuk yang mana rambut dipotongnya. Tiap salon gunting rambut pasti aya contoh rambut bagaimana yang baik, bagaimana yang diinginkan. Anak kecil SMA, bang saya mau kayak ini dipotongnya. Tukang potong rambut tuh bingung, sabab aya contoh. Mau dicukur, tenang, iya tah bakallah hasil potong rambut pada hari ini. Beres dicukur, sabaraha mang 15.000. Mang aya artos 20. Jang kumaha tuh? Teu aya pulangna. Lah bang pakai pondok apa dicukur lagi aja lah, potong rambut lagi 5.000-an, yang penting semuanya beres. Di saat dipotong nuka dua si emang bingung, contohnya mana? Rek contoh iya tadi geus contoh iya dan maka dicukur we 5.000-an, nu penting mah teu dipulangan. Apa yang terjadi? Bukan bagus yang ada, bukan indah yang ada, bukan cakep yang ada, tapi tepara ruguh dipotong rambut nu kadua. Kenapa? Karena memang tidak ada contoh di saat potong rambut yang kedua. Begitu juga kita memberikan saran terhadap anak, dek sholat awal waktu berjamaah, kade ulah anu, kade kudu kitu, kade kudu kieu. Setelah anak diberikan pepatah dari hari ke hari, setelah anak diberikan pepatah dari waktu ke waktu, di saat mencari contoh, mana atuh contohna? Hati kecil anak pasti bertanya, cek bapak kudu sholat awal waktu berjamaah, bapak datang di pasar 12:30, boro-boro langsung sholat kalaka ulem heula. Kacau. Begitu juga di saat orang tua kade eta kudu tutup orat cek emakna, tapi emaknya bukan hanya tutup orat tetapi dan yang lainnya tidak melaksanakan apa yang diharapkan oleh anak terhadap orang tuanya. Boro-boro nah teh nagenan emak nageh henteu, bapak nageh henteu. Oleh karena itu, untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka anak menjadi penentu dalam kehidupan. Ada yang bertanya, yang dimaksud hasanah di dunia itu naon? Nah di sini 4 hasanah di dunia. 1, punya istri yang solihah kalau kita sebagai suami. Yang kedua, kalau kita sebagai istri punya suami yang hebat. Itu di dunia hasanah. Yang kedua, ini punya anak yang bagus, moral, akhlak dan hebat. Waladun solihun yad'unalah. Itu yang kedua yang dimaksud dengan fi dunia hasanah. Yang ketiga yang dimaksud dengan fi dunia hasanah adalah memiliki harta yang abadi, yaitu harta yang disedekahkan, zakat, infak, sedekah, itu adalah abadi. Karena keterangan menyatakan ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang ada dekat kita, semuanya rusak. Tapi yang ada di dekat Allah, yang di zakat, infak, sedekahkan, itu yang abadi. Tah eta harta anu abadi yang dimaksud dengan fid dunya hasanah. Uang banyak tapi tara zakat, tanpa infak, tanpa sedekah, bukan fid dunya hasanah. Begitu juga anak harebat, garulis, sakolana laluhur dan yang lainnya, tapi tidak menjadi anak yang memiliki budi pekerti yang luhur, tidak suka itu dan ini, bukan fid dunya hasanah. Dan yang keempat, yang maksud dengan fid dunya hasanah adalah memiliki teman yang sejati, teman yang selalu memberikan kebaikan kepada kita. Nah, oleh karena itu
Saya berharap anak dididik dengan dua cara, tekstual dan kontekstual. Insya Allah kalau anak kita diberikan pendidikan dengan contoh, akan menjadi anak yang hebat, terjadi sakinah mawaddah warohmah, dan salah satu fidunya hasanah akan terjadi dalam kehidupan kita. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan program Jabar Juara Lahir dan Batin selalu berusaha untuk mencapai apa yang kita harapkan. Upami juara dalam bidang batin mah Jawa Barat tos ahlina. Pendidikan, aya dinas pendidikan, juara dinas kesehatan, aya dinas kesehatan, juara dinas bidang jembatan, hotmi, dan yang lainnya, aya dinas PU, semua komplit. Tapi di saat ingin mengejar juara dalam bidang akhirat alias juara batin, di sini kami minta bantuan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh ajinan. Bukan hanya dalam kalangan Islam, tapi kalangan non muslim pun ingin kebersamaan untuk mencapai juara dalam bidang batin. Kalau ada yang bertanya ingin apa yang masih juara dalam bidang batin, dalam juara dalam bidang batin adalah antara lain akidahnya hebat, syariahnya hebat, amaliyahnya hebat, dan harokahnya juga hebat. Maka lahirnya Taman Al-Quran ini adalah salah satu daya dorong, salah satu sumbangsi masyarakat untuk menuju akselerasi visi misi Jawa Barat yang dibawa kepemimpinan Kang Emil dan wakilnya Pak Putu. Kami punya program Sadesa, satu desa satu hafid. Sekarang sudah hampir 3.000 orang dididik hafid Al-Quran selama 2 tahun. Di sini ada apa ya? 30 orang. 30 juz. Wis, luar biasa ini. Terima kasih. Berarti disumbangsi juga pada kami. Mana? Nah, insya Allah siap ada bantu sana. Dari 7.000 desa dan kelurahan di Jawa Barat, mudah-mudahan selama kepemimpinan kami minimal satu desa ataupun satu kelurahan ada tahfidz Quran yang dipelopori oleh Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga ada program ajingan masuk sekolah. Ini adalah untuk menahan dekadensi moral, untuk menahan tawuran dan yang lainnya. Karena kalau hanya diberikan sanksi, mereka yang kena sanksi kayaknya kalau tidak diberikan keilmuan agama, kami takut setelah diberikan sanksi terjadi lagi karena hatinya belum menerima. Tapi sudah diberikan pendidikan agama, insya Allah mereka tidak akan terulang. AMS, ajingan masuk sekolah, salah satu program Jabar Juara dalam bidang batin. Begitu juga ada pesantren Ramadan setiap tahun. Dan sebagai bentuk perhatian kami ada satu pesantren satu produk. Ada yang sampai 750 juta Pak, dibantu oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mana ada? Provinsi mana? Tolong cari. Sampai hari ini ada program satu desa satu hafid. Puluhan miliar kami keluarkan untuk juara dalam bidang batin. Begitu juga program pesantren satu produk. Coba cari provinsi mana, daerah mana yang pesantrennya diberikan pendidikan ekonomi, pelatihan ekonomi. Setelah itu diberikan modal 30 juta. Setelah dikasih 30 juta, dikontrol bagus, ditambah lagi 200 juta. Setelah bagus ditambah lagi 400 juta, dan yang lainnya maksimal total 750 juta hibah dari pemerintah kepada pondok pesantren. Nah, hadirin kita tahu simkuring orang pesantren, Pak Emil orang pesantren, pengalaman pesantren di Jawa Barat serta di Jawa Timur benten durces. Upami pendirina aya kene, pesantren teh sok hebat. Santrina seueur, pembangunan majeng. Ngan biasana ieu biasana upami pendirina tos teu aya, pesantren ge lamat laut hilang, wassalamualaikum. Dipelajari kuring kenapa terjadi semacam ini. Oh, ternyata pondok pesantren di Jawa Barat operasionalnya mengandalkan zakat, infak, sodakoh tetangga dan agnia
karena kehebatan pimpinannya seueur nu mercanten mesikeun wakaf, karena kepercantenan terhadap pendirinya seueur anu masihan zakat. Akhirnya santrinya banyak, bayaran ogenan seueur. Santrina teu aya, bayaran teu aya, operasional teu aya, wassalam. Tetapi di pondok pesantren yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah ratusan tahun Pak berdiri, 300 tahun, 400 tahun pondok pesantren ada yang masih berdiri. Kenapa? Karena memang pesantren di luar provinsi Jawa Barat memiliki ekonomi yang tangguh. Pondok pesantren di sana punya pabrik gula. Pondok pesantren di sana punya supermarket, punya hotel, punya restoran, dan punya perusahaan-perusahaan yang lain yang intinya operasionalnya tidak menggantungkan dari syahriah para santri, zakat, infak, sedekah para agniya. Sekalipun pendirinya tidak ada, pesantren tetap tangguh. Maka saya pun ingin Jawa Barat seperti itu, maka didorong pondok pesantren untuk memiliki sumber-sumber ekonomi. Maka para kiai saya bilang, rubah paradigma. Lamun aya masan artos 100 juta, ulah dikan asramakeun sadaya. Lamun aya masan artos jang masjid, ulah dikaitukeun. Sok cari peluang-peluang ekonomi untuk pengembangan pondok pesantren dalam bidang ekonomi supaya ekonominya tangguh. Insya Allah pesantren pun akan berjalan dengan baik karena memang ekonominya lancar. Listrik, air, pajak, dan keperluan lain akan dibantu oleh ekonomi pesantren. Insya Allah pesantren akan tangguh. Hadirin yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Intinya simkuring ngaturkeun nuhun kakang ajengan ajam anu parantos undang simkuring sehingga simkuring tepang. Mun pedah teu acan nepangkeun simkuring nami teh Ruzhanul Ulum. Ya cenah Bu? Ya saya nyebutnya Ruzhanul Ulum. Dina bahasa Arab anu hartosna Ruzhan ulum ilmu. Janten Ruzhanul teh unggul dina ilmuna. Mudah-mudahan sesuai sareng kenyataanna.